Selamat malam, kita akan lanjutkan lagi untuk belajar membuat REST API dengan Node.js dan MySQL. Jadi kita terakhir sudah bikin nested ya di JSON-nya. Sekarang kita bikin yang namanya authentication dan authorization-nya. Jadi kita akan menerapkan konsep JWT, yaitu JSON Web Token ya pada REST API. Nah, outline-nya kita akan belajar 4 di sini. Membuat authentication, otorisasi, JWT, token, dan MySQL tabelnya nanti bagaimana. Oke, jadi si authentication ini itu proses untuk memastikan bahwa pelaku ini adalah benar-benar pelaku. Ini kaku banget. Jadi proses ini memastikan supaya kalau ada yang mengaku sebagai orang lain bisa terdeteksi sebagai orang lain. Demikian juga jika memang benar pelaku, maka proses juga dapat memastikan bahwa yang mengaku sebagai pelaku benar-benar sebagai pelaku. Ya ampun, teorinya ternyata muter-muter banget ya. Oke, saya lanjutkan aja. Jadi gini aja simpelnya, ketika kita login gitu ya, kita akan masukin username nih sama password nih. Nah, si username dan password ini ada nggak di tabel database kita, misalnya di tabel user gitu kan. Ada nggak username sama passwordnya? Oh, jika ada, cocok gitu kan, kita langsung masuk ke datanya atau data yang terproteksi yang membutuhkan autentikasi gitu kan. Jadi si proses autentifikasi ini akan ngecek apakah dia punya username dan password di dalam tabel database. Kalau enggak ya udah dia balik lagi ke login gitu kan. Jadi kalau login itu dipastikan bahwa yang login adalah user yang terdaftar nih. Kalau usernya nggak terdaftar ya berarti dia nggak bisa mengakses datanya gitu. Jadi hanya untuk user yang benar-benar punya username dan password di dalam tabel database tersebut. Lalu untuk otorisasi itu tahap setelah proses autentifikasinya. Jadi kalau di otorisasi ini misalnya dia udah login nih, udah berhasil, udah bener username sama passwordnya. Dia cek nih, dia role-nya atau level usernya sebagai apa atau jabatannya sebagai apa. Oh, sebagai admin. Oh, sebagai user, oh sebagai supervisor gitu ya, atau sebagai public gitu kan. Oke, jika dia admin, maka dia masuk ke menu admin dan dia ketika dia bukan admin ya dia akan diarahkan ke menu apa, misalnya menu user gitu. Nah, di menu admin kan kita bisa nge-create gitu kan, menghapus, delete misalnya di admin, dan di user misalnya hanya bisa untuk melihat saja atau hanya bisa nambahin saja. Jadi kita akan pisahkan di sini yang namanya adalah otorisasi. Jadi kita ngecek setelah login, benar masukin emailnya, benar masukin passwordnya, lalu dicek dia admin apa user nih. Oh, dia ternyata admin gitu kan. Atau oh, dia ternyata user. Jadi kalau admin ya masuknya ke menu admin saja. Jadi kalau user ya masuknya ke menu user saja. Gitu sih untuk authorization-nya. Lalu untuk JWT sendiri itu apa? Jadi JWT itu ya JSON Web Token. Nah, ini yang sangat familiar banget atau sangat populer nih dipakai untuk mengamankan REST API kita gitu. Jadi JWT ini bentuknya token berbentuk string panjang yang sangat random dan gunanya sendiri untuk melakukan sistem autentikasi dan pertukaran informasi. Nah, jadi cara kerjanya ya ini, jadi bentuknya string panjang gitu kan. Dia terpasang di header. Algoritmanya adalah HS256. Jadi bentuknya seperti ini, nanti data yang kalau udah bisa masukin data string panjang seperti ini, nanti kita bisa dapetin data seperti ini. Oke, kalau masih bingung kita lanjut dulu biar lebih ngeh ya. Jadi gini, di browser kita akan masukin username sama password atau email sama password ya di form login tuh. Kita push nih, post nih datanya ke server kan, tek gitu kan. Cek nih, bener nggak dia punya username sama password gitu kan. Oh bener gitu kan. Kemudian kalau bener, nanti kita bikin script biar si server ini nge-create JWT-nya gitu. Dengan data tokennya itu yang string panjang tadi gitu kan.
Lalu si server ini ngirim data ke browser nih dalam bentuk kode token gitu kan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita ngecek dulu, login dulu, username sama passwordnya dimasukin. Nah, kalau username dan passwordnya ternyata nggak cocok, ya udah dia nggak nge-create gitu. Tapi kalau bener ya dia nge-create gitu. Lalu dia ngasih tahu ke browser bahwa oh ini kode tokennya seperti ini. Nah, detailnya seperti ini. Jadi kita di browser, misalnya kita udah dapat nih ya, tadi udah dikasih tokennya nih sama server nih, udah berhasil, udah dikasih token karena kita bener masukin username sama passwordnya. Lalu kita pengen akses URL tertentu, misalnya URL untuk nambah data gitu kan. Oke, kita masukin URL yang butuh autentifikasi gitu kan. Oke, kita masukkan data seperti tag gitu kan. Lalu kita masukin tokennya nih di headernya, di autentifikasinya. Jadi bener-bener nggak biar token JWT ini sesuai dengan token yang diserahkan di sini gitu. Kalau bener bearernya gitu kan, yaudah dia kasih nih data dari database-nya bisa diakses gitu. Nah kalau tidak, maka di si server akan bilang oh ini tidak terautentikasi gitu. Jadi Anda tidak berhak mengakses halaman ini gitu karena Anda memasukkan token yang salah gitu. Tapi jika benar maka datanya akan muncul gitu. Jadi nanti tabelnya akan kita bikin seperti ini. Kita bikin dua tabel lagi selain tabel mahasiswa, yaitu tabel user dan tabel akses token. Jadi di tabel user itu ada ID, username, email, password, role, tanggal daftar gitu ya. Sama passwordnya nanti kita hash juga sama MD5. Terus si akses tokennya adalah untuk nyimpen ID user sama akses token dalam bentuk teks sama IP address gitu. Jadi untuk itu contohnya adalah seperti ini. Jadi kita pakai Postman ya seperti biasa. Pertama kita registrasi dulu, misalnya saya masukkan di body di form data itu kan, masukkan email sama password, kita send gitu ya. Username cannot be no. Oh iya. Jadi kita cek dulu misalnya di sini tuh username, password, role gitu ya. Jadi kita tambahkan dulu misalnya terus oke. Jadi pertama kita registrasi dulu nih. Namanya kan si carla@gmail.com nih emailnya sama passwordnya 123. Lalu kita login gitu kan. Pakai sama ya, ini metodenya post. Ini misalnya kita login, nanti Carla gini kan sama password dan kita post. Oke, jadi nanti kita akan generasi gini tokennya nih. Oke ya. Begini ya tokennya. Oke, kalau udah login, misalnya kita pengen akses halaman user yang tanpa kita belum masukin otorisasi ini. Jadi kita send gitu kan. Kita tidak berhak mengakses halaman ini. Tapi kalau kita masukin bearer token gitu kan nih, di type bearer token gitu kan, token ini kan tokennya tadi habis generate dari sini ya. Oke, jadi dia bisa masuk, datanya bisa dikirimkan ke kita dalam bentuk value ya bahwa kita URL-nya kita berhasil bisa mengakses halaman user. Tapi kalau kita ini kosong tanpa token gitu ya, no out gitu kan, dia akan bilang bahwa kita tidak berhak mengakses halaman ini. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi kita akan membatasi halaman-halaman tertentu yang nggak bisa diakses secara publik
ataupun halaman-halaman yang bisa kita akses hanya ketika kita udah login dengan email dan password serta si REST API ini pakai JWT ngasih token gitu teman-teman. Oke, dari saya penjelasan teorinya kurang lebih seperti ini. Ini nggak usah dipraktekkan, ini hanya teori saja. Nanti kita praktek bikin di Node.js dan MySQL di sesi setelah video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.